warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Kamelia dengan NIM 62 dan saya Willy Robini dengan NIM 38. Di sini dengan tema atau judul pentingnya pengelolaan kelas berbasis psikologi pendidikan. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suatu belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai kemampuan. Pengelolaan kelas merupakan usaha yang sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. B. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. 1. Kehangatan dan keantusiasan. 2. Tantangan. 3. Bervariasi. 4. Keluasaan. 5. Penekanan pada hal positif. 6. Penanaman sikap disiplin. C. Tujuan pengelolaan kelas. 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi perwujudan interaksi belajar mengajar. 2. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Pembina dan pembimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. 5. Tujuan pengelolaan kelas menurut Sudirman pada hakikatnya terkandung dalam tujuan pendidikan. D. Lingkungan belajar aman PAUD. Lingkungan belajar yang aman di PAUD adalah lingkungan belajar yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara fisik, psikis, atau mental, maupun sosial. Menciptakan lingkungan belajar yang aman untuk anak sama dengan melakukan pemenuhan hak dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan. E. Indikator utama untuk mengembangkan lingkungan belajar aman di PAUD. Pada dasarnya, lingkungan aman mencakup 2 komponen, yaitu lingkungan aman secara fisik dan psikis atau mental sosial. 2. Lingkungan aman secara fisik meliputi indikator keamanan bangunan, keamanan lingkungan, dan ketersediaan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Lingkungan aman secara psikis meliputi indikator kebijakan anti kekerasan seksual, anti kekerasan fisik, anti kekerasan perundungan, dan anti hukuman fisik. Dari beberapa indikator ini, keamanan dan keselamatan baik fisik maupun psikis secara beriringan saling terkait. Artinya, keseluruhannya adalah faktor yang perlu dijaga. F. Pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pendekatan kekuasaan, pendekatan mengubah tingkah laku, pendekatan sosial emosional, pendekatan proses kelompok, pendekatan pluralistik. G. Komponen keterampilan pengolahan kelas. 1. Keterampilan yang berhubungan dengan pencipta dan pemelihara kondisi belajar yang optimal bersifat preventif. Keterampilan ini berhubungan dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pembelajaran serta aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan keterampilan antara lain: A. Sikap tanggapan. B. Membagikan perhatian. C. Memuaskan perhatian.
campuran tangan yang berlebihan. Apabila guru menyela kegiatan yang sedang berlangsung dengan berbagai hal seperti komentar, pertanyaan, atau petunjuk yang mendadak, maka kegiatan tersebut akan tergantung dan terputus, sehingga memberikan kesan kepada siswa bahwa guru hanya mematikan dirinya tanpa memperhatikan kebutuhan siswa. Cara menerapkan kedisiplinan dalam pengolahan kelas. A. Datang ke sekolah tepat waktu. B. Rajin belajar. C. Menaati peraturan sekolah. D. Mengikuti upacara dengan tertib. E. Melaksanakan dan mengumpulkan tugas dengan baik dan tepat pada waktunya. H. Strategi menghadapi siswa yang perilaku bermasalah. 1. Menggunakan isyarat nonverbal. 2. Terus lanjut aktif belajar. 3. Dekati murid. 4. Arahkan perilaku. 5. Berikan instruksi yang dibutuhkan. 6. Suruh murid berhenti dengan nada keras dan berlangsung. 7. Beri murid pilihan. Bila guru memang tidak mampu lagi menuntaskan atau mengatakan masalah perilaku murid di kelas, ada baiknya guru juga meminta bantuan kepada pihak-pihak yang berkompeten atau menggunakan sumber daya lainnya, seperti A. Mediasi teman sebaya. B. Konferensi guru-guru tua. C. Minta bantuan kepala sekolah dan konser. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.